Dia kayak hey kayak tas gitu kayak di depan aku tuh aku ngeliat kayak ada Badarawuhi ngambang gitu, terus dia megang selendang gini sambil senyum, tapi mukanya muka aku. beneran gak sih ini kisah nyata? Maksudnya kan banyak banget orang yang jadi bertanya-tanya, ini masa sih beneran apa ini cuman trik marketing doang kali, apa kayak gimana gitu. Ketemu nggak sama orang-orang yang benerannya? Oke, hari ini udah ada Badarawuhi, hantu cantik yang ditunggu-tunggu. Ya Allah, alhamdulillah. Cantik banget kayak gini jadi hantu ya. Tapi emang cantik banget sih karakter hantunya itu tuh emang cantik banget aslinya ya Kak. Iya, dan mungkin bisa dibilang ini satu-satunya film yang hantunya cantik ya. Iya dari gak sih? semua film yang ada. Iya, tapi tetap menakutkan, makanya kalian kalau belum nonton harus nonton, dan kalau udah nonton pasti setuju sama omongan aku tadi. Apa sih? Gue udah lama gak syuting. Tadi jujur ya, jadi ini SOS lama banget gak syuting. Oke. Kayak terakhir tuh Januari deh SOS buat yang ngobrol kayak gini, konten ngobrol. Udah lama banget. Udah lama banget. Jadi ini adalah momen yang tepat kamu jadi bintang tamu aku gitu. Karena aku juga mau ngasih selamat ke Kak Aul. Kalau misalkan sekarang udah berapa juta penonton tuh? Udah 7.777.777 orang. Buset! Wow. Itu gimmick apa beneran sih? Tujuh. Itu lagi number. Number gila, hebat banget. Selamat terima kasih. Gila, nyangka nggak? Kamu nyangka nggak ini film KKN ini kalau kreatif gue nulisnya apa, KKN apa? KKN Dancer Village apa coba? Gue udah nggak lagi maksa banget ngelawak. KKN di Desa Menari. Iya, KKN di Desa Menari. Nyangka nggak? Aku nggak nyangka sih. Nggak nyangka sama sekali. Gak nyangka sampai bakal sampai segini booming Enggak, ya? tapi maksudnya aku tahu banget dari pihak MD tuh udah mempersiapkan film ini untuk dijadikan film besar dengan budgetnya juga yang cukup besar gitu kan. Apalagi kan ini ceritanya dari thread yang viral banget. Aduh, thread gitu itu kan. viral, iya viral Dari banget 2019 ya. Twitter dan sosmed yang lainnya juga gitu. Terus apalagi ceritanya juga sangat merakyat. Aku sih yakin banget kalau film ini bakal jadi film yang diterima dengan baik gitu sama penonton. Cuman untuk hype-nya sebesar ini sampai penontonnya 7 juta lebih, nggak nyangka sih, alhamdulillah. Dan ini kan udah beberapa kali kayak harusnya tayang bulan ini, tiba-tiba nggak jadi gitu kan Kak. Akhirnya tayang lagi, maksudnya gara-gara pandemi dimundurin lagi Pending gitu. 2 tahun loh. Iya, 2 gila tahun, banget. 2 tahun gila sih. Sempet ada rasa apa ya di hati kecil tuh kayak Film nggak bakal tayang pede ya? nih, ini tayangnya maksudnya kayak hype-nya tuh udah hilang gitu, orang-orang kayak nungguin si KKN, mungkin orang udah basi kali ya gitu, nggak mau nonton gitu. Ternyata enggak. Ternyata malah karena lama, jadi orang tuh kayak nyari-nyari lagi gitu loh. Aku aja tipe yang nontonin video-video yang viralnya itu 2019 untuk tahu, kepo-kepo gitu. Kakak gitu nggak sih? Maksudnya kayak kakak tuh ngelakuin apa aja sih buat menjadi karakter, ya maaf banget gue selalu salah nyebutnya, Badarawuhi. Badarawuhi. Bener, Iya, Badarawuhi. Badar lah kita sebutnya. Mbak Badar ya? Mbak Badar, Mbak gimana Badar. Mbak Badar? Oke, jadi aku cerita dikit ya. Iya. Ini tuh pertama kali, jadi aku untuk dapetin karakter ini aku lewatin proses casting. Aku lihat tuh kamu castingnya udah langsung pakai baju penari ya. Iya, jadi castingnya itu Mas Fafa, manajer kita. Dia tuh kasih Papa tahu kita. kalau misalnya ada film horor nih Neng, gitu kan. Terus aku mikir, seru nih, gue belum pernah ikutan film horor. Ini horor pertama kamu? Ini horor pertama aku. Terus kayak gitu, kamu tahu nggak judulnya apa KKN di Desa Menari? Hah, apaan tuh? Gue nggak tahu. Karena Kamu nggak tahu juga gue threadnya? nggak ngikutin threadnya. Oke. Gue ada Twitter, cuman nggak ngikutin gitu. Iya. Terus kayak masa nggak tahu sih Neng gitu. Oh ya udah deh, kalau gitu aku minta 1 hari buat research, buat bahan aku nanti casting gitu kan. Terus research lah kayak di Twitter, di YouTube, di artikel-artikel gitu. Terus gue kayak, wow, ini ceritanya bagus banget ya. Gitu. Takut kan? Terus ini kisah nyata gitu. Terus ngelihat viewersnya juga banyak banget. Padahal baru cerita tulisan gitu kan, baru diceritain by omongan doang. Terus karakter hantunya tuh bagus juga gitu. Terus akhirnya aku kayak merasa tertantang, merasa tertantang. Terus habis itu aku bilang sama manajerku kayak, sama Mas Wafa, oke nih
aku mau nih casting yuk gitu. Terus aku udah siapin 1 hari sebelumnya. Terus besoknya pas hari casting aku tuh ngomong sama diri aku gini, oke, hari ini gue casting datang ke sana bukan sebagai Aulia Sarah, tapi gue sebagai penari. Akhirnya aku siapin bawa kebaya dari rumah, terus bawa selendang. Itu sebenarnya nggak diminta, tapi aku udah siapin dari rumah gitu. Terus pas casting disuruh casting yang skrip yang dialog, abis itu Dialog yang mana Kak, inget nggak? dialog yang temanmu sedang terjerat, yang itu yang ngomong sama Bima, yang sama Bima itu. Terus ditanya kan bisa nari nggak, bisa gitu. Terus mereka nggak minta untuk kayak perform nari gitu untuk jadi bahan castingan, tapi aku bilang boleh nggak aku mau ngasih satu persembahan aku nari gitu, karena aku udah siapin selendang gitu. Akhirnya aku nari gitu. Jadi kamu termasuk udah dari awal tuh udah niat ya Kak? Niat udah banget, niat, banget. udah masuk tuh raga, jiwa raga. Wow. Terus ini kisah nyata. Nah, orang tuh beneran gak sih ini kisah nyata? Maksudnya kan banyak banget orang yang jadi bertanya-tanya, ini masa sih beneran, apa ini cuman trik marketing doang kali, apa kayak gimana gitu? Ternyata beneran, ini kisah nyata. Kisah nyata. Mati nggak lo? Serem banget. Based on true story. Iya, dan tapi emang beneran make sense banget sih menurut aku ceritanya. Iya sih. Dan dari pihak MD-nya juga, maksudnya aku berapa kali kan datang ke kantor kayak pas lagi persiapan reading gitu kan, memang di kantor MD. Itu memang dibahas gitu kalau timnya mereka sebelum menjadikan ini film tuh sampai bolak-balik buat research gitu, karena memang kisah nyata. Ketemu nggak sama orang-orang yang beneran nih? Kalau si anak KKN, setahu aku si Tisa Biani sama Adinda Thomas tuh ketemu sama Nur dan Widya Asli. Tapi kalau aku enggak dong ya, jangan. Iya, Jangan. Takut. Tapi maksudnya mereka ketemu tuh sama si orang-orang asli. Katanya gitu. ketemu. Terus ceritanya ada lagi nggak sih, maksudnya yang mungkin nggak bisa diceritain dan nggak bisa ditayangin gitu kok? Atau gimana sih mereka gitu? Kayaknya pertemuannya juga dibikin private ya, mungkin dipertemukan untuk dijadiin bahan juga supaya untuk research karakter mereka masing-masing. Jadi aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih detail gitu. Gitu sih. Terus gimana selama itu kan syutingnya juga di mana Kak? Syutingnya di Jogja ya katanya? Syutingnya di Jogja, ya. Bukan di lokasi asli ceritanya. Ya. Jadi sebenarnya itu di set gitu ya? Di kayak, set. Tapi tetap hutan? Tetap hutan beneran, tapi hutan lindung ya, tetap aja serem ya. Serem. Nah itu ada kejadian-kejadian mistis apa gitu nggak pas lagi selama syuting? Biasa kan syuting horor tuh kayak mau mancing. Iya sih, ada banget, cuman nggak langsung ke aku. Bukan ke aku gitu, misalnya kayak di lokasi itu yang set kerajaannya, yang kerajaan Badarauhinya itu kan banyak properti gitu. Terus hari itu tuh kayak nggak ada angin sama sekali, kayak panas lah gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, ada hujan nggak waktu itu? Oh wow. Jayus banget. Terus kayak ada salah satu properti, aku lupa apa ya. Terbang? Nggak terbang, goyang-goyang, tapi kenceng gitu loh, kayak dipegangin kesannya. Tapi kan kita lihatnya tuh nggak ada yang megang gitu, tapi goyang-goyang. Terus disamperin sama salah satu kru untuk kayak diemin gitu, diem ya gitu. Terus ditinggal, goyang lagi. Katanya sih ada anak kecil yang mainin gerak-gerakin gitu. Oh sama yang scene hajatan yang aku sama Adinda. Iya. Itu kita lagi mau standby ke benar-benar yang kamu sama Adinda nari, yang kamu nari yang kamu nari hajatan di tengah hutan itu. Abis tiba-tiba lu nengok semuanya itu. Iya. Itu pas lagi mau take ya, terus kayak yuk ke set gitu kan pakai HT. Terus kita lagi mau jalan nih mau ke set. Terus tiba-tiba si Adinda di depan aku, padahal berjarak jauh, tapi dia tiba-tiba jatuh. Tim dia jatuh kayak didorong gitu loh aku liatnya. Hah? Terus dia pingsan. Hah? Terus dia kesurupan nggak? Enggak sih, kayak dibantuin sama kru-kru, terus akhirnya dia untungnya cepat siumannya gitu. Terus kayak diingetin lagi kayak semuanya pikirannya jangan kosong ya gitu, jangan kosong pikirannya kawan gitu. Tapi jadi selama proses syuting itu, tapi ada yang kesurupan atau selain Dinda itu ada nggak Kak? Kalau kesurupan dari kru gitu mungkin? Kesurupan sih aku nggak lihat ya, aku kurang tahu. Mungkin ada, cuman aku kurang tahu.
Cuman kalau nggak salah tuh Tisa tuh sempat kayak beberapa hari badannya kayak nggak enak gitu, kayak sakit gitu. Terus dia sempat kayak ngigo gitu, ngigonya tuh kalau nggak salah dia ngomong mereka nggak suka kita syuting di sini gitu. Siapa sih si Tisa Tisanya ngigo itu. Nggak tahu deh itu apa gitu. serem banget. Lumayan sih. Gitu. Sama kalau misalnya kejadian untuk akunya pribadi di set selama syuting nggak ada sih. Tapi lucunya pas filmnya udah tayang, seminggu setelah film tayang, aku dapat mimpi ya. Aku dapat mimpi. Jadi aku rasanya tuh bingung gitu antara ini mimpi apa kenyataan, karena saat itu aku juga ngerasa aku rep-repan. Tahu aku. Ya kan? Tahu kan rasanya kayak mau bangun nggak bisa bangun gitu. Tapi di depan aku tuh aku ngeliat kayak ada Badarauhi ngambang gitu, terus dia megang selendang gini sambil senyum, tapi mukanya muka aku. Males banget. Males kan? Males kayak banget. bingung gitu. Nggak mau. Itu aneh sih, dan randomly besokannya temenku tuh ngechat aku. Terus dia kasih kayak ada postingan di Twitter gitu, anak indigo yang bisa ngeliat katanya atau pernah ketemu. Dia menggambarkan katanya Badarauhi sosoknya yang asli itu persis sama kayak aku. Kak, jangan-jangan di multiverse yang lain, kalau kamu nonton Doctor Strange, katanya tuh mimpi itu sebenarnya tuh kita di multiverse lain. Oh wow. Jangan-jangan kamu adalah Badarauhi sesungguhnya. Aku sang penari. Oke, terus itu aku tuh mau cerita sedikit sih pas pengalaman. Aku tuh nonton 2 kali Kak. Wow, thank you. Iya, jadi aku tuh kalau misalnya aku nggak nonton tuh berarti tadi 7777775. Iya. Aku bikin hoki. Penting. Bisa. Karena aku nyumbang ada 2 di situ. Terima kasih. Jadi kalau kamu dapat honor lebih tambahan karena ini itu viral aku bagi aku. Nanti aku WhatsApp ya. Iya, jadi kalau misalkan aku gimana ya? Aku nggak pernah ngerasain KKN, tapi menurut aku cerita KKN tuh bener-bener apa ya, realistis dan mungkin banget gitu. Ya pasti kan orang-orang juga udah baca threadnya udah pada tahu ya, jadi nggak bukannya spoiler lagi gitu. Kayak apa yang dirasakan sama Nur, ada yang jagain. Terus kalau misalkan hantu juga looknya tuh bisa jadi menyerupai banyak itu ya. Maksudnya kayak ya cantik tuh ada yang kayak gitu untuk memikat. Terus habis itu perselingkuhan antar siluman itu tuh kayak ada gitu, ternyata. Ada bener. Jadi kayak emang aku ngerasanya ya aku menikmati banget ceritanya dan apa yang ada di thread terus habis itu divisualkan tuh sesuai banget menurut aku. Jadi kalian berhasil banget sih gitu. Terima kasih. Nah, kalau kakak dari semua scene-scene kakak yang kakak jalanin, yang paling menantang itu scene yang mana? Paling menantang ya Sama ular? ketika sama ular yang di kolam. Itu jadi berapa ular Kak? mereka siapin 50. Ularnya yang sepanjang gini, kecil gitu, tapi 50 langsung diambrokin ke dalam kolam, tapi mereka kan mencar-mencar gitu. Yang lucu, anjir gue udah mau ketawa duluan lagi. Yang lucu pas take itu, kan ditaruh nih. Ini yang kamu udah jadi setan ya? Iya, yang mukanya aku udah jadi siluman ularnya gitu. Dimasukin ke dalam, set gitu kan. Kak, maaf banget, padahal kalau misalkan itu mukanya diganti sama orang lain, stand-in juga nggak apa-apa. Iya sih, sebenarnya bisa sih. Gitu iya sih, tapi enggak, aku maunya tetap aku. Itulah, Diva, nggak bisa Diva. Ular dikit ada datang di Tonight Show-nya ada ular di ujung, gue udah kabur. terus Kak. Pas yang, ini scene yang menantang tapi lucu juga gitu, pas ular ini masukin ke dalam kolam, dia mencar-mencar di dalam gubuk itu kan, terus krunya kabur semua. Jadi gimana syutingnya ini orangnya di dalam kolam kau tinggal, terus sedangkan aku udah di dalam kolam kayak, lah ini siapa yang mau syuting, siapa yang mau ngambil gambar. Gue kayaknya nangis deh abis itu gue berantem sama krunya. Enggak, tapi itu jadi lawak banget, semuanya ngakak. Terus kayak setelah itu kan cut, setengah jam kali baru mulai take lagi karena ngumpulin ularnya, ada yang ke atap, ada yang kemana gitu. Gimana? Jadi maksudnya gimana sih Kak? Jadi ular tuh dilempar ke kolam, tapi dia naik ke atas gitu. Iya, dia mencar-mencar, ada yang tetap di laut kan, gue juga jadi ikutan. Kena kan? Ada yang di kolam. Kena deh. Terus ada yang lari-lari ke atas, lari. Ya lari. Iya, lari. Dari pihak kaki. Gitu. Dia apa namanya, melantah? Apa ya? Melantah. Apa ya melantah? Apa sih Kak? Ular tuh ngapain ya?
Ular tuh apa sih? Kalau ular Coba kalian bisa komen di bawah ini sebenarnya kegiatan ular hari-hari itu apa sih? Gue juga kurang paham nih, padahal gue pendekatan sama ular. Kak, gimana tuh kru nggak kabur kalau misalkan itu ular juga merembet kemana-mana? Iya iyalah dia kabur. Aku juga sebenarnya takut sih, karena kan aku nggak tahu si ularnya tuh di dalam Itu kolam. ada yang masuk-masuk ke baju gitu nggak? Enggak sih, untungnya enggak. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang Oh iya, ternyata matok gitu. ular ini bukan ular air sih memang, tapi dia pas dimasukin Jadi ke pas dalam dia di dalam air. itu dia ngap. Karena kan nggak ada air, udah jadi ulang. Enggak, jadi dia kayak magnet terbalik gitu loh sama badan manusia, dia nggak bakal nempel. Oh. Dia akan menjauh gitu. Ada nggak sih kayak itu tuh ularnya 50 tapi jadi 52 ternyata 2 lagi siluman. Ih, takut banget. Biar Gak viral. ngitungin nih, gue gak ada waktu buat Nggak ada. ngitungin anjir. Di dalam Badarawi gini 1, 2, 3, 4, 5 semua belum nih. Loh, kok anak gue nambah gitu ya? Oh itu kan anak-anaknya Kan anaknya Badarawi ya? Badarawi gitu. Jadi anak Badarawi itu ada berapa? Banyak. Nggak tahu gue. Lo lahirannya prosesnya gimana? Males banget. Sama kamu juga ada yang dililit ular gitu kan? Iya, Yang benar. nengok ke samping Iya, gitu. itu ular sanca ya, piton yang Berapa kilo tuh Kak? satu ularnya itu sekitar 30 sampai 40. Mohon maaf badan kamu kan kecil Iya, ya. iya. Kayak terus dililit sama ular sempat nggak? Maksudnya kayak apa gimana deg-degan latihan? Enggak sih, cuman pas latihan ada yang kayak tiba-tiba satu kali bukan satu hari, dia kayak ngencengin gitu lilitannya, terus aku agak panik gitu manggil si pawangnya, mas tolong ini agak kenceng gitu meluknya. Dia apa nama dia? Dibuka gitu, dibuka gitu, sama ya itu sih. Aduh, nggak deh gue komen sama ular. Itu berapa lama sih latihan sama ular-ular ini? Adaptasi kayak ularnya ganti nggak? Ular yang sama Nah, latihan? ularnya sama, ularnya ada namanya loh, punya nama dia. Siapa namanya? Aku lupa lagi, sumpah. Tapi Jadi ada tahu. nama-namanya, karena ularnya tuh ada cewek, ada yang cowok gitu. Terus kalau pendekatannya itu Cara pendekatan sama ular gimana coba deh? kurang lebih tuh selama 1 bulan ya, bareng sama reading, terus sama aku latihan nari. Itu juga tantangan sih buat aku. Si latihan ularnya ini kayak ya udah dia nemplokin aku, terus aku sayang gitu, kayak binatang peliharaan aja kali ya gitu. Terus kayak, Sayang. nanti kita syuting bareng ya gitu. Gitu diajak ngobrol. Kurang sih aku. No. Terus kalau latihan narinya berapa lama? Barengan itu 1 bulan nari, latihan ular, pendekatan sama ular, sama readingnya. Jadi kayaknya per hari tuh kalau misalnya aku workshop ya udah dari pagi sampai malam, yang lain udah pada pulang. Selesai reading gue masih latihan nari, masih ada kegiatan pendekatan sama ular gitu. Terus nari-narinya ini nggak? Maksudnya kayak harus kayak iya ada gerakan kayak gini-gini ya, bisa nanti kayak Secara siluman ular gitu ya, tiba-tiba dia kayak hey kayak gitu. tas gitu kayak terus keluar gitu nggak ada. Nggak lah ya. Enggak sih. Ya udah, terus apalagi kayak yang berkesan menjadi karakter Badarawi yang nggak bakal pernah kamu lupakan lah gitu. Pas yang scene nari di hajatan yang hutan, Iya yang rame-rame itu. Itu momen kamu banget sih. Karena gini, pas mungkin kalau di filmnya cuma berapa menit doang gitu kan, tapi kalau pas take-nya itu kan beneran dari awal lagunya mulai sampai lagunya selesai. Dan itu take-nya aku ada kali 5 kali, capek loh. Capek banget. Kan aku bukan penari ya kan. Iya, Terus iya. dengan kostum itu malam-malam pula, tengah malam di hutan, tambah takut gitu kan, ada gamelan-gamelan. Cuman yang aneh sih, pas aku take itu udah 5 kali, setiap aku denger kata action terus mulai take, capeknya tuh nggak ada loh, hilang. Iya ya. Padahal pas cut tuh kayak ya Allah Capek gue capek banget. banget gitu. Tapi sempat juga dalam hati tuh ngomong kayak abis take, ih barusan tuh kayak bukan gue deh yang nari. Gitu, ngerti gak sih? Kayak kok lincah banget ya Beb gitu narinya. Kok fase gitu Kayak ya. mungkin kayak semacam dikasih energi dari entahlah Iya, gitu. ya karena kamu juga masuk dalam film, maksudnya masuk dalam karakter itu juga pasti kan. Karakter kamu tuh menjadi salah satu karakter yang favorit lah, yang banyak ya dari poster aja udah Badarawi. Dari ceritanya juga orang udah menunggu-nunggu banget nih karakter kamu. Terus habis itu kayak banyak banget lah yang ngomongin Badarawi. Itu kasih dampak apa sih Kak buat kamu? Maksudnya kayak ngaruh nggak ke kehidupan sehari-hari gitu?
Kamu kan juga udah lama banget di dunia entertainment gitu. Iya. Bukan cukup lagi sih, sangat berpengaruh sekali gitu. Sekarang orang-orang, aku bersyukur gitu, orang-orang sekarang jadi notice lagi sama aku gitu. Iya. Mungkin dulu sempat orang-orang juga notice sama aku dengan project aku yang di sinetron. Dulu kan sempat kayak booming juga sih pesantren rock and roll itu kan. Terus senang aja gitu dapat apresiasi gitu. dari mereka gitu. Ada kejadian lucu gitu nggak Kak? Kayak di mall atau apa, ada ibu-ibu atau apa biasanya kan yang lucu-lucu Oh, tuh. ada banget. Jadi aku ke mall, terus kayak ke drugstore gitu, terus tiba-tiba Terus kamu gini di depan enggak, ke drugstore gitu. tiba-tiba kamu gini-gini nari gitu nggak? Jadi kayak drugstore itu kan kayak Ngapain? staffnya tuh kan banyak ya. Terus tiba-tiba pas aku habis bayar, pas mau keluar ada kali 10 orang, mbak-mbaknya nggak ngejagain ininya mereka Nggak gitu. ngejagain Malah counternya. kayak 10 orang kayak Mbak Aulia, Ratu Ular. Ratu Ular. Gitu kan. Aku minta foto boleh nggak? Kita boleh minta foto nggak? Oh iya boleh. Terus kayak mereka happy ceritain pengalaman nonton KKN gitu. Terus nextnya aku pindah mau beli skincare lah satu gitu. Pas datang aku sama asistenku sama Daryl masuk, kucuk. Itu aku dengar ada suara azan sih memang. Kayaknya pas lagi Nggak apa ya kalau suara isya, azan, takutnya suara gamelan kan tiba-tiba malas banget. jadi mbaknya tuh kayak lagi main handphone gitu, terus aku nyamperin, halo mbak, terus mbak gini, hah? Terus gue kayak, hah? Kenapa? Gitu, gue takut, kayak emang gue seserem itu ya gitu, takut Kayak banget. kamu teriak liat gue gitu. Atau ada apa di belakang gue, tolong Iya, gitu kan, iya. takut gitu. Terus kayak, Daryl juga di belakang kamu gitu kan? Hah? Daryl gitu juga tuh. tapi dia abis itu kayak malu banget kayak, aduh kak maaf banget, masya Allah, astagfirullahaladzim, aku kaget gitu. Terus dia minta foto juga Ujungnya gitu, minta foto itu juga. lucu sih menurut aku. Maksudnya kayak udah lama nggak pernah digituin gitu loh. Gitu. Kayak orang tuh dapat euforianya Iya, gitu iya, loh Kak, iya, nonton itu. Terus katanya, ini baru banget dapat beritanya nih, kita syuting ini tadi malam. Lokasi syuting yang kalian pakai itu dijual rumahnya. Nggak gimana sih? Kenapa sih dia? Apa karena takut apa gimana sih? Aku juga nggak tahu, Kamu tapi berarti- aku dapat info itu juga dari grup KKN promosi gitu. Bener gitu, ada linknya kalau misalkan artikel si yang punya rumah itu ngejual rumahnya, dijual cepat 60 juta gitu. Aduh. Gitu, gila sih, katanya takut dia. Aku nggak tahu sih takutnya apa. Ini rumah yang mana sih? Rumah yang ditempatin sama KKN si Nur sama ini atau? Enggak, dia rumahnya Buyut? Iya Mbak Buyut yang ngasih kopi itu. Mungkin semenjak itu banyak banget yang minta beli kopi di tempatnya dia, gue liat-liat ya. Kalau gitu dia ini aja ya, buka coffee shop ya di situ ya. Iya, aduh kenapa dijual ibu? Coffee Gitu. shop KKN gitu kan. Coffee shop KKN, kopi pahit, kalau kamu minumnya manis, nah itu tuh ada masalah. Nah tapi masuk satu yang dikasih gula banyak banget ya. Tipu. Tapi kalau sendiri tuh percaya sama mistis nggak? Sama horor-horor gitu percaya nggak? Pernah punya pengalaman nggak? Aku percaya. Percaya? Lah, maksudnya kita di dunia ini kan hidup berdampingan ya, manusia dan makhluk halus gitu pasti ada. Menurut kamu bumi itu bundar atau datar? Ini pertanyaan serius gak sih? Menurut kamu dulan ayam apa telur? Lu tau gak sih itu pertanyaan yang gue beneran mikir loh kalau masalah yang ayam. Iya. Gue masalah bumi bundar sama datar gue bodo amat deh, menurut gue udah percaya banget bumi bulat gitu. Tapi kalau misalkan telur sama ayam, gue ada satu momen yang gue ditanya itu gue kayak ketawa nih, terus gue diem. Gue telur duluan apa ayam duluan ya? Udah gitu. Mikir keras gitu Mikir ya. keras, buat kakak gimana? Nah, jangan membuat gue berpikir keras juga. Ya tapi gue pernah nanya lagi kak, menurut lo apa? Iya lagi ya. Ayam apa telur? Ayam sih harusnya. Gue ngomongnya ragu Tapi gitu. ayam bisa ada ayam dari mana kalau dia nggak ada dari telur dulu pecah? Itulah. Kalau aku telur. Kamu telur ya. Tapi telur itu kan harus dalam keadaan panas bisa netes. Itu gimana? Kayaknya sih ayam ya. Bodo amat. Terus kalau misalkan kamu percaya mistis, kamu pernah ada kejadian horor nggak? Pernah merasakan? Nggak pernah sih, alhamdulillah ya. Mungkin memang aku bukan
orang yang kan ada tuh orang yang sensitif akan hal itu gitu. Kalau aku sih enggak sih, alhamdulillah. Paling mungkin kayak denger suara gitu. Oh ada kejadian tapi denger suara. Ini lucu banget di rumahku. Bisa nggak lucu? Lu bilang itu serem. Enggak, tapi ini lucu banget, sumpah lucu banget. Kamu tahu Taskia Namia dong? Tahu dong. Ya kan? Jadi hari itu dia lagi nginep di rumahku. Terus ada duplikatnya? Enggak, jadi mama papaku lagi di Surabaya, jadi cuman aku sama Taskia sama kembaranku, Alfi. Nah, terus dia masuk ke kamarku, dia ngomong gini, Assalamualaikum gitu. Taskia kan emang anaknya gitu kan, bocor-bocor alus gitu. Terus dia Assalamualaikumnya gitu. Terus kita kayak lagi naruh-naruh barang, tiba-tiba ada suara gede banget kayak pakai toa gitu loh. Jawabnya gini, hey hello. Dengan nada yang sama. Dia nggak bilang waalaikumsalam, tapi dia jawab hi hello. Tapi dengan nada yang sama. Boleh. Tapi kita ngibrit, lari. Kabur, wah gue langsung sprint dong. Serem banget kak. Takut banget. Hey, itu gue 30 menit nonstop merinding dari sini sampai bawah. Iya. Serem sih. Sama kan kayak di film-film horor tuh kan suka misalkan kayak assalamualaikum, misalnya dibacain doa apa, tiba-tiba dibacain balik tuh doanya sama setannya. Nah kita kalau kayak gitu gimana yang ngusirnya? Iya sih, itu ngeri sih. Nggak, jangan gitulah. Setan gue jangan gitu deh. Lo kalau dia datang ganggu, diusir pergi lah. Jangan lo ganggu lagi gitu. Bingung kan karena ngusirnya gimana? Bingung banget. Gitu. Aku percaya sih mistis-mistis kayak gitu. Percaya sih aku. Dan aku takut juga sih. Maksudnya kayak ya aku penakut emang. Soalnya ada orang yang pernah bilang sama aku katanya, aku tuh kayak karakternya Widya Wangi katanya. Oh, coba. Ih wangi, kamu wangi sekali. Jadi katanya tuh kayak gampang ketempelan gitu loh, gitu? katanya. Tapi dan kamu pernah suka kesurupan? Enggak sih, Enggak. gitu. Tapi ya aku percaya nggak percaya kak. Jadi kayak nggak tahu gitu itu bener atau enggak dan nggak mau diyakini. Maksudnya kayak nggak mau jadi sugesti kayaknya. Ya as long as kamu nggak diganggu. Iya, jadi ya udahlah kan? gitu, nggak mau. Tapi emang beneran kalau misalkan masuk ruangan atau tempat yang tidak nyaman, tidak enak, emang kayak panas gitu, kayak badannya tuh nggak enak gitu. Cuman kayak nggak mau sotoy aja. Oke, jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Aul, dan sekarang kita akan ada kayak games kecil menjawab cepat. Wow. Gitu. Nah, jadi misalkan gini, contoh yang pertama ya. Menurut gue di dalam hidup itu kita harus punya duit, misalkan gitu. Oke, kita coba ya. Coba. Menurut gue di dalam hidup kita harus punya. Aduh, gak bisa cepet lagi gue. Prinsip. Asik. Prinsipnya Aul tuh apa dalam hidup? Aja, langsung dibalik. Wow. Prinsipnya itu ya kita bisa tahu ngebedain kayak mana yang benar mana yang enggak, terus kayak contoh misalnya pergaulan gitu yang perlu kita ikutin, mana yang enggak, yang mana. Menurut pergaulan kita anjir banget gak sih? Gila. Bener gak sih pergaulan gini? Contohnya itu sih, sama soal kayak misalnya kita kerja gitu, terus tapi kita lagi edik banget sama nonton Korea misalnya gitu kan, mau nggak mau kan kita harus stop nontonnya gitu, jangan kayak diterusin, aduh gue pengen sampai selesai nontonnya karena kan besok ada kerjaan gitu. Oke, jadi kayak lebih pokoknya prinsip kakak dalam melihat kehidupan tuh ada lah gitu. Oke, bagus jawabannya sangat bagus, beda banget sama aku kayak punya apa duit langsung gitu. Ini punya prinsip bener juga. Menurut gue saat sedih kita harus tetap bersyukur. Nah iya benar, tetap harus bersyukur. Tetap harus bersyukur. Momen tersedihnya Kak Aul tuh apa sih? Yang bisa bikin lo sampai nangis gitu? Aduh. Yang berhubungan sama apa? Misalkan kayak aku keluarga. Ya keluarga juga sama pekerjaan sih. Kerjaan ya? Pekerjaan ya, aku sempat ada ketemu momen aku ngerasa kayak di titik rendah gitu, kayak aduh kok susah banget ya dapet kerjaan gitu, kayak gitu-gitu. Terus mungkin karena ini kali ya Kak, karena kamu juga dari lama banget, kamu dari Gadis Sampul, iya, dari Gadis Sampul. Dari umur 17 kan, berarti kamu dari umur berapa sih berarti syuting? Dari awal banget, 14 dari Gadis Sampul. Terus maksudnya ada fase yang kayak semua orang tuh tahu kamu, booming banget sinetronnya, terus jadi kayak harus adjust lagi gitu, terus habis sekarang nih kayak gini lagi nih, jadi kayak lumayan, oh iya nih gue pernah di momen ini gitu gak sih Kak? Cuman maksudnya di momen tersedih tuh nggak ngebuat aku jadi sedih sih. Iya, buktinya kamu bangkit lagi dan akhirnya viral lagi, udah harus viral. tetap berjuang
berjuang Gitu. untuk mengejar mimpi-mimpi. Wow. Jadi kita harus punya prinsip dan kita kalau sedih kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Menurut gue kerja keras adalah kerja yang Kerja keras adalah kerja yang nggak apa ya, nggak gampang ngeluh gitu, jangan ngeluh yang gitu. di otak gue, bener banget. Ya kan? Jangan dikit-dikit ngeluh, Dikit-dikit minta ngeluh. resign tapi nggak resign tuh banyak banget yang kayak Iya, gitu kan. iya. Anak-anak zaman sekarang tuh kayak, kayak aku mau resign deh tapi nggak resign. Iya, harus ini sih kita kayak berkaca sama orang lain pengen dapat kerjaan susah banget bro, gitu kan. Kita dikasih kerjaan banyak, ya udah jalanin aja, nikmatin gitu. Iya, nggak ada kerjaan yang nggak capek. Menurut gue, menjadi selebriti membuat gue menjadi orang yang Panjang nih kayaknya. nggak apa-apa. Menjadi orang yang pasti pengen bisa ngasih contoh yang baik ya, tapi Ngasih impact gitu ya. impact yang baik juga. Cuman aku juga nggak mau jadi yang kayak, hey gue pencitraan, kayak hidup gue semua di sosmed tuh bagus-bagus, enggak. Tapi aku juga pengen kasih pelajaran tentang kayak perjalanan dalam pekerjaan misalnya gitu. Aku kasih lihat gitu, aku sharing juga ke orang-orang gitu. Kerjaan gue sebagai selebriti tuh nggak selamanya enak gitu, ada susah-susahnya. Contohnya nih di film KKN Desa Penari ini Ada effort iya, gitu ada ya. effort gitu. Aku harus jadi siluman ular yang harus di makeup prostetik berjam-jam, bahkan udah di makeupin itu aku nggak bisa makan, nggak bisa minum, susah banget karena bolongan si mulutnya itu nggak gede gitu. Kalau misalnya mangap rusak gitu makeupnya, terus Dan itu juga pas bagian hidung ditutup ya. metong dong ntar. Coy. Makanan juga makanan lo biar dapat menjiwai. Terus habis itu gue nggak bisa Itu makanya ngomong. kan kayak Bayawan kan, di Yawan itu kan mendalami banget karakter gepeng Iya, ya, maksudnya iya, kita iya. nggak mau kalah dong Mbak Darawi Iya, juga iya, kayak harus gitu, gitu, makan ular kayak makan ular ya. Enggak dong, enggak sampai segitu. Gitu. Terus kayak pas makeup prostetik itu dilapisin prostetik kan, jadi kayak nggak masuk udara. Jadi di dalam tuh badan aku tuh kayak netes-netes gitu keringatnya sampai dari jam 4 sore sampai sekitar jam 9 malam. Ma, itu yang make upin siapa sih Kak? Apa ada make up khusus gitu? Maksudnya ada ritual untuk lo menjadi hantu kan biasanya orang kalau misalkan mau pakai ini aja kan apa sih namanya sih? Apa sih, Payes, payes kayak gitu. gitu-gitu aja kan orang ada doa-doanya. Lo tuh pasti make upin didoa-doain gitu nggak? Enggak sih, orang makeupnya itu si makeup artisnya yang makeupin Badara Wuhi dan anak-anak KKN yang lain. Jadi memang dia juga bisa makeup special effect gitu loh, jago banget sih, namanya Mbak Iren. Gitu. Iya, karena bagus gitu kayak mata itu dibikin gimana gitu Iya, yang di bagian bagus sini sih, ya. bagus banget. Bagus. Terus oke, lanjut ya. Menurut gue sebagai wanita kita harus kuat dan mandiri. exactly. Iya. Kayak ya harus bisa menjadi cewek-cewek independen gitu ya, gitu. Iya. Kita kan Ya nggak walaupun ada- sebenarnya ya dalam hidup kan kita nggak mungkin cuma Sendiri sendiri terus. doang gitu kan gitu. Tapi sebisa mungkin ya kalau misalnya kita bisa lakuin tanpa bantuan orang lain, tanpa harus nunggu orang kayak nawarin untuk ditolong gitu. Kalau kita bisa kenapa enggak gitu. Mantap. Menurut gue kalimat motivasi terbaik yang pernah gue dengar adalah Motivasi keren ya. Oke, ini sih dreams can come true. Ya jangan pernah berhenti untuk bermimpi aja sih. bener. Gitu. Karena mimpi juga ternyata adalah siapa tahu kamu di multiverse lain. Jadi kepikiran nih gue. Awal, thank you banget Terima udah kasih. mampir ke SOS. Terima Sukses kasih. buat KKN-nya. Kita tunggu spin off dari Badarawuhi. Badarawuhi. Gitu. Terus pokoknya sukses terus karirnya. Ya, terima Aku kasih. sangat senang Aku akhirnya juga senang. Awal kembali memberikan karya besarnya. Alhamdulillah, Thank terima you. kasih. Thank you. Yaudah, makasih teman-teman yang nonton SOS. Bye-bye. Gak jadi Kak. Nggak jadi, Kak. Bye. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang udah nonton sampai 7 juta. Oke. 7 buat kalian semua yang udah nonton film KKN di Desa Penari. Terima kasih sekali atas apresiasi kalian.
Terus juga bela-belain ngantri buat dapetin tiketnya dan nonton berkali-kali. Dan buat kalian yang belum sempat nonton film KKN di Desa Penari, jangan menyerah buat dapetin tiketnya, kalian pasti bisa. Sama-sama Kak. Sedih nonton. Bye beneran. Bye.